Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Permana dari kelas Analisis Keuangan C, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai analisis keuangan yang telah saya lakukan terhadap PT Multistrada Arasarana Tbk pada periode tahun 2018 dan 2019. PT Multistrada Arasarana Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor industri manufaktur dengan mengoperasikan fasilitas produksi ban yang terintegrasi dan salah satu terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen ban di Indonesia yang didirikan pada 1988. Tidak hanya memproduksi berbagai jenis ban dengan merek yang dimilikinya sendiri, namun perusahaan juga mengembangkan usaha dengan melakukan proses produksi metode off-track manufacturing, di mana proses produksi ban menggunakan fasilitas produksi perseroan untuk digunakan perusahaan lain dengan merek mereka. Adapun area pemasaran PT Multistrada Arasarana Tbk yaitu meliputi pasar domestik dan internasional. Nah, berdasarkan laporan laba rugi tahun 2019, diketahui perusahaan mengalami kerugian sebesar $11.188.992. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami di tahun 2018, yaitu sebesar $48.946.697. Dengan penyumbang kerugian paling banyak adalah pada kegiatan operasinya. Data ini saya dapatkan setelah melakukan pemisahan antara laba operasi dan non-operasi. Kerugian ini disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku produksi hingga menyebabkan beban penjualan menjadi meningkat beriringan dengan volume peningkatan penjualan. Selain melihat laba rugi neto, saya juga melakukan analisis terhadap penghasilan komprehensifnya. Yang dapat dilihat pada tabel tersebut, diketahui bahwa penghasilan komprehensif lain tidak membuat kerugian menjadi lebih kecil, justru malah menjadi naik. Namun terdapat perbedaan akun yang menyebabkan pertambahan nilai kerugian, yaitu akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Secara singkatnya, pos luar biasa merupakan pos yang berasal dari kejadian yang jarang terjadi dan tidak biasa. Pada PT Multistrada Arasarana Tbk, pos tersebut termasuk ke dalam akun penghasilan atau beban lain-lain bersih, di mana apabila kita lihat pada CLK-nya, maka terdapat pos keuntungan atas pelepasan entitas anak, yaitu sebesar $14.745.104. dan laba penjualan aset sebesar $53.606. Dari adanya pos luar biasa ini cukup menyumbangkan nilai yang tinggi terhadap pendapatan perusahaan, sehingga kerugian yang dialami PT Multistrada Arasarana Tbk tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Selain itu juga saya menggolongkan akun akrual dan provisi pada laporan posisi keuangan ke dalam pos khusus. Sedangkan untuk operasi yang dihentikan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai pos operasi yang dihentikan dengan nominal $9.479.751 di tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 tidak ada nominalnya. Adapun metode akuntansi yang diterapkan pada PT Multistrada Arasarana Tbk tidak ditemukan ada perubahan, walaupun PSAK dan ISAK telah mengalami perubahan yang dapat diterapkan setelah tanggal 1 Januari 2020 dan perusahaan dapat menerapkan lebih dini standar tersebut. Selanjutnya mengenai beban tanggungan perusahaan, PT Multistrada Arasarana Tbk ini memiliki beban tanggungan berupa biaya pengembangan sebesar $4.125.701 yang termasuk ke dalam pos beban umum dan administrasi. Sehingga perlu melihat ke dalam CLK-nya, dan untuk imbalan kerja tambahan berupa imbalan warga kerja yang berupa pesangon dan program pensiun sebesar $12.415.757 di tahun 2019. Kemudian untuk perhitungan laba per saham didapatkan hasil negatif 0,122 pada tahun 2019 dan negatif 0,507 di tahun 2018. Data tersebut saya hitung menggunakan metode struktur modal sederhana, sedangkan apabila menggunakan
metode struktur modal kompleks. Dalam perhitungannya, banyak komponen-komponen yang tidak tersedia pada laporan keuangan perusahaan, seperti opsi saham, waran, obligasi konversi, dan saham preference. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan lebih cocok menggunakan metode struktur modal sederhana dalam perhitungan laba per sahamnya. Selanjutnya, analisis imbal hasil atas aset operasi. Dalam analisis ini, kita perlu memisahkan pos-pos operasi terlebih dahulu, yaitu aset operasi dan kewajiban operasi. Dan didapatkan beberapa akun yang dapat dilihat pada tabel tersebut menghasilkan angka negatif 4,61%. Hal ini berarti perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dari aset operasinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka perlu dilakukan pemisahan komponen renoi dengan leverage. Berdasarkan hal ini, ditetapkan nilai leverage sebesar 1,74 sehingga dapat diartikan peningkatan OLED tidak terlalu berdampak signifikan untuk meningkatkan renoi melalui peningkatan kewajiban operasi, tetapi cukup baik untuk menjaga nilai renoi tidak merosot lebih jauh. Pemisahan komponen renoi tidak berhenti di situ saja. Saya di sini mencoba memisahkan komponen margin laba dan perputaran aset yang didapatkan hasil bahwa margin laba operasi bersih sebesar negatif 2,44% menyebabkan hasil renoi menjadi negatif. Namun dengan perputaran aset operasi yang cukup besar yaitu sebesar 1,89 menyebabkan hasil dari renoi tidak terlalu merosot jauh. Selain menghitung renoi, saya juga menghitung imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau disebut ROCE. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan hasil negatif 8,15%. Nilai negatif tersebut disebabkan oleh kerugian yang dialami perusahaan. Sama halnya dengan renoi, untuk mengetahui pengaruh lever perlu dilakukan pemisahan dan didapatkan hasil 3,67. Nilai tersebut cukup besar untuk menjaga nilai ROCE tidak terlalu turun jauh. Selain renoi dan ROCE, perlu juga melakukan perhitungan imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau ROIC, yang didapatkan hasil negatif 2,56%. Artinya pendapatan perusahaan tidak dapat menutup modal yang dimiliki perusahaan. Hal ini berarti manajer kurang efektif mengelola modal perusahaan untuk dijadikan laba. Selanjutnya, analisis terhadap arus kas. Secara kasat mata, laporan arus kas perusahaan menggunakan metode langsung. Adapun perhitungan yang pertama adalah rasio kecukupan arus kas yang menghasilkan nilai 0,11. Hal tersebut berarti sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan operasi. Sedangkan dengan perhitungan kedua yaitu rasio reinvestasi didapatkan hasil 3,73% di tahun 2019. Nilai rasio sebesar tersebut dianggap kurang baik karena hanya 3,73% kas operasi yang didapat diinvestasikan kembali terhadap aset dan pertumbuhan ekonomi. Analisis selanjutnya adalah analisis tingkat likuiditas perusahaan. Dengan menggunakan rasio lancar yang didapatkan hasil untuk tahun 2018 dan 2019 bernilai 1,78 banding 1. Artinya untuk tahun 2018 jumlah aset lancar tidak dapat menutupi jumlah utang lancarnya. Sedangkan di tahun 2019 sebaliknya. Selanjutnya dengan menggunakan rasio cepat didapatkan hasil di tahun 2018 dan 2019 sebesar 1,10 banding 1 dan rasio di bawah angka 1 yang berarti aset lancar yang paling liquid tidak dapat menutupi jumlah liabilitas jangka pendeknya. Adapun hasil perputaran piutang usaha bernilai 5,30 artinya pada tahun 2019 perusahaan dapat memutar piutang sebesar 5,30 kali dan diketahui juga jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya adalah sebesar 71 hari. Sedangkan untuk perputaran persediaan didapatkan hasil 4,62 yang artinya perusahaan dapat memutar persediaan sebesar 4,62 kali dan rata-rata hari yang dibutuhkan dalam menjual persediaan didapatkan hasil 79 hari. Adapun perputaran utang usaha menunjukkan angka 4,21.
yang berarti perusahaan dapat melakukan pembayaran sebesar 4,21 kali kepada pemasok atas kreditnya, dan perusahaan mampu membayar utang usahanya rata-rata 52 hari. Analisis selanjutnya adalah analisis tingkat solvabilitas perusahaan, yang didapatkan hasil rasio total utang terhadap total modal ekuitas sebesar 0,57, rasio total utang terhadap modal ekuitas sebesar 1,31, serta rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas sebesar 0,94. Kemudian saya juga menganalisis cakupan laba perusahaan dengan beberapa rasio, yaitu rasio laba terhadap beban tetap dengan hasil 0,27, yang berarti perusahaan mampu membayar 27% biaya tetap dengan laba sebelum pajak dan bunga. Lalu untuk rasio arus kas terhadap beban tetap didapatkan hasil rasio sebesar negatif 1,28. Artinya perusahaan tidak mampu membayar beban tetapnya jika hanya menggunakan arus kas operasi sebelum pajak. Dan analisis terakhir adalah memprediksi kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan dengan menggunakan analisis Altman Z-score yang didapatkan hasil 1,04, yang berarti perusahaan dinilai menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi dikarenakan nilai di bawah 1,20. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari berbagai hasil analisis yang ada, perusahaan mampu meningkatkan penjualan atas persediaannya dan penagihan atas penjualan kreditnya. Namun perusahaan masih mengalami kerugian, yaitu sebesar 11.188.992 dolar Amerika Serikat di tahun 2019, sehingga rasio-rasio bernilai negatif. Dan berdasarkan analisis Altman Z-score mengindikasikan perusahaan mengalami kebangkrutan di masa depan. Namun menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang mempunyai prospek bisnis kedepannya yang bagus, dikarenakan kinerja perusahaan yang telah dapat meningkatkan penjualannya dari tahun ke tahun, sehingga rugi yang dialaminya setiap tahunnya berkurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.